Memasuki liburan pergantian tahun, salah satu kegiatan rutin dari masyarakat di tanah air tentu mengunjungi berbagai tempat wisata. Salah satu destinasi favorit warga ibu kota tentulah Puncak Bogor. Dari menginap di jajaran villa dengan suasana yang adem, atau hanya sekedar memanjakan mata dengan panorama yang indah, dan menikmati semangkuk mie instan ataupun jagung bakar, serta ditemani dengan segelas minuman hangat. Akan tetapi, bagaimana jika ekspektasi tersebut jauh dari kenyataannya? Ya, kita nyaris seringkali membaca berita di berbagai media, beberapa kejadian tidak mengenakan yang menimpa para pengunjung warung di kawasan Puncak. Rata-rata dari konsumen tersebut merasa dicurangi oleh beberapa warung karena menjual makanan dengan harga yang tak wajar. Istilah yang biasa dipakai adalah warung tersebut menggetok harga tinggi kepada para pelanggan yang sekedar mampir sebentar ke warung itu. Rata-rata sama sekali tidak ada daftar harga yang disodorkan kepada pelanggan. Pas bayar harganya mahal gitu, 2 kali lipat, 3 kali lipat pernah gitu. Apalagi pas tahun baru gitu, liburan sekolah ya gitu, kadang-kadang suka ada yang gitu. Nggak mau lah kalau mahal, kan budgetnya kan terlalu ini, buat anak-anak saya kan liburan harus inilah pengeluarannya gitu. Kan harga kopi biasanya kan 3.000 atau 5.000, ini kan kadang-kadang ada yang 2 kali lipat harganya. Memang berbagai peristiwa itu membuat wisatawan sedikit berhati-hati, bahkan sampai menanyakan harga sebelum memutuskan untuk membeli. Pasalnya kenaikan harga ajaib tersebut memang tak tanggung-tanggung. Mie instan yang biasa dijual 5 sampai belasan ribu rupiah bisa mencapai 3 kali lipat lebih. Niat bersantai dengan liburan tentu bisa berubah menjadi gerutuan dan emosi. Kami pun penasaran bagaimana sebenarnya modus operandi warung-warung nakal tersebut. Berbekal informasi yang minim, kami beruntung bertemu dengan Oden, salah seorang pedagang yang mengaku memang sengaja menggetok harga demi keuntungan besar yang sesaat. Gimana saya nggak mau nembak, persaingan nggak sendiri. Ya sama saya juga ngambil barangnya jauh, kadang nyuruh orang, ngambil air pun saya nyuruh orang, ngambil air minum dibawa. Ya wajar lah kalau saya nembak kayak gitu. So, keuntungan dari mana kalau kayak gitu? Jadi istilahnya wajar lah saya nembak, tapi nggak sebegitu parah. Saya juga kan untuk harga nembak itu saya lihat dulu harga misalnya konsumennya. Berduit. Oden beralasan ketatnya tingkat persaingan antar warung di wilayah Puncak membuat dia mau tak mau harus mendapat keuntungan besar dari setiap pelanggan yang mampir. Meski begitu, tak semua pelanggan ia perlakukan sama. Setelah melihat gelagat dan ciri konsumen yang datang, baru Oden bisa memutuskan untuk menggetok harga. Kalau untuk kendaraan oke. Saya lihat plat nomornya kan, wah udah jauh nih, ya kan. Saya nggak langsung misalnya satu daerah saya tembak. Dia datang, tentunya dia mau istirahat, ya. Tetap saya perhatiin satu mobilnya, dari penampilan dia satu keluarga, atau dia bawa perempuan, atau dia temannya atau teman-teman kerja. Itu saya tembak, saya pikir nggak ada masalahnya, karena dia kesini juga pasti bawa uang ya itu. Oden sendiri memang memilih untuk tidak mencantumkan daftar harga pada menu yang ditawarkan. Tetapi dia punya patokan bahwa satu gelas minuman harus dijual dengan harga tertentu. Begitu juga dengan jualan lainnya. Umumnya 5.000. Ya paling saya patokin jadi 15.000 satu gelas. Ya kalau misalnya mie juga, mie atau rokok, taruhlah rokok 15.000. Saya bisa 75 atau 40.000. Oden juga hanya menjalankan aksinya jika warungnya sepi pelanggan. Jika ramai, justru dia menjual dengan harga yang standar. Hal ini ia lakukan untuk mencegah keributan yang muncul dari pelanggan lain.
Bahkan Oden tak segan-segan menyebut bahwa praktek itu memang wajar dilakukan oleh sebagian besar warung di kawasan Puncak. Ya, dibilang ini ya lumayan. Karena kan saya ngejar target. Saya setoran harus ini, pelanggan juga kadang lagi sepi. Gitu. Sama aja sih. Nggak rahasia umum ya. Dulu semua orang udah pada tahu semua. Ya, coba aja di tempat-tempat sebelah juga sama. Kayak gitu, mereka pun sama. Menurut Oden, ia pun tak takut jika para pelanggan mengeluh atau tak terima ketika harus membayar makanan. Ia mempunyai alasan dan alibi yang kuat sehingga para pelanggan akan tetap membayar meskipun terpaksa. Dia bilang, emang aja segini kok. Kalau misalnya nih kenapa tadi nggak tanya dulu, kenapa nggak makan di warung sebelah aja, nggak kenapa di sini, saya bilang begitu. Ya otomatis dia secara dengan marah-marah sih, kalau begini ya tetap dia bayar. Yang itu saya nggak peduli, yang penting kan saya dapat uang. Meski begitu, aksi yang dilakukan Oden pun sebenarnya berimbas pada warung lain yang sebenarnya menjual makanan dengan harga standar. Mela contohnya, pedagang asli Puncak yang meneruskan usaha dari ayahnya ini menuturkan bahwa usaha miliknya memang kini cenderung sepi jika dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir. Bahkan menurut pengamatan Mela, beberapa pengunjung lebih memilih untuk makan di restoran dengan harga yang dinilai jelas daripada mampir ke warung yang tak ada kepastian harga menu makanan dan minumannya. Rame emang tahun baru, dari yang tahun-tahun lama sih rame banget. Biasa omset juga melebihi yang biasa gitu. Cuman untuk yang sekarang-sekarang kan model jalan juga udah ditutup. Setiap tahun baru sini kan harga minimal standar lah gitu. Kayak model kopi temanya standar. Ada yang oknum yang suka naikin harga kayak gitu. Jadi kadang omset juga menurun gitu. Tak jarang Mela harus menjawab pertanyaan dari para pelanggan yang menanyakan harga dari satu persatu menu di warungnya. Dia pun tak keberatan menjawab, bahkan menjelaskan bahwa tak semua warung di Puncak memiliki modus getok harga. Kadang pada tamu juga suka pada nanya ini berapa gitu. Suka dibilangin sih di sini mah standar aja, harga-harga standar. Dari data yang dilansir Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, pada tahun 2019 terdapat kurang lebih 1.000 warung atau usaha kecil yang terdapat di Jalan Raya Puncak Bogor. Sebagian diantaranya adalah warung makanan kecil dan kudapan seperti yang dimiliki oleh Oden dan Mela. Dari jumlah itu saja terlihat bahwa untuk mendatangkan konsumen ke satu warung memang bukan pekerjaan mudah. Terlebih, warung-warung yang berada di kawasan Puncak Bogor, lokasinya biasa berdempetan atau bersebelahan sehingga mudah sekali terpancing rasa iri terhadap warung yang lainnya. Berapa? 55.000? Iya. Ini teh sama kopi. Demi berapa? Yang sedikit aneh memang tak jelasnya harga dari setiap makanan minuman yang dijajakan. Padahal jika merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, restoran ataupun rumah makan wajib memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang barang yang dijualnya. Ancamannya pun tak main-main. Pelanggaran pasal 10 ini bisa diancam penjara 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Untuk mencegah modus serupa, Perhimpunan Pedagang di Puncak memang baru-baru ini menetapkan standarisasi harga yang harus dipatuhi oleh para penjual di kawasan Puncak. Hal tersebut dilakukan agar wisatawan tak perlu khawatir ketika mampir ke warung di pinggir jalan yang memang menawarkan sensasi yang lebih hangat dengan desain ala lesehannya. Ya buat masyarakat luar, khususnya yang dari luar-luar, yang dari Jakarta, yang dari mana gitu, kalau memang misalkan mau ke Puncak, nggak usah takut sama yang suka nembak-nembak harga kayak gitu. Ya cukup tanya aja harga-harga berapa di sini gitu.